Chapter 806. Sangkar luar angkasa ungu keabu-abuan yang sangat besar di langit jauh tiba-tiba mengungkapkan beberapa fluktuasi yang tidak biasa. Orang bisa melihat bahwa dinding spasial yang terdistorsi di sekitarnya tiba-tiba terangkat dan membentuk banyak riak. Dalam sekejap, busur yang terdistorsi menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, ruang yang terdistorsi mulai perlahan kembali ke keadaan semula. Dengan lenyapnya dinding spasial yang menutupi tempat itu, kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi tempat itu mulai menyebar tanpa hambatan. Wajah Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah saat melihat tanda-tanda kabut racun ungu keabu-abuan menyebar. Meski mereka cukup jauh, kabut racun ungu keabu-abuan itu masih memberi mereka perasaan yang tidak biasa. Jika dibiarkan menyebar tanpa perawatan, kemungkinan seluruh kehidupan di puncak gunung ini akan mati karena gas beracun ini. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya berencana untuk mundur dengan tergesa-gesa, kabut racun ungu keabu-abuan yang menyebar tiba-tiba berhenti. Segera, kekuatan hisap liar dipancarkan dari tengah, menarik kabut racun di sekitarnya dengan cara yang liar. Kabut racun ungu keabu-abuan menyusup dengan sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kabut racun yang menyebar kemana-mana menyusut kembali. Mengikuti penarikan kabut racun, dua sosok yang disembunyikan olehnya akhirnya terungkap kepada semua orang. Dokter peri kecil berdiri di udara kosong di langit yang jauh. Mata ungu tua dan mata abu-abunya memancarkan cahaya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Tubuhnya berlumuran darah. Bahkan lengannya memiliki tanda sepanjang setengah kaki yang buas. Tak jauh dari dokter peri kecil, citra Xie Bian sangat menyedihkan karena dia basah kuyup dengan darah segar. Banyak tanda berdarah bersilangan di tubuhnya, membentuk gambar berdarah. Salah satu dari dua penjepit besar berwarna darah patah. Darah segar mengalir dari celah itu dan menetes ke bawah. Ini dipicu oleh wajah putih pucatnya yang ganas, menyebabkan dia tampak seperti iblis yang tampak ganas. Mempelajari kedua luka mereka, jelas bahwa pertempuran yang terjadi di kabut racun ungu keabu-abuan itu jauh lebih intens dan sengit daripada pertempuran antara Medusa dan pelindung dasi. Namun, menilai dari aura kedua belah pihak, tampaknya Xie Bi cedera yang lebih serius. Munculnya mereka berdua secara alami menyebabkan semua pertempuran di bawah berhenti. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada mereka berdua. Pelindung dasi misterius itu sudah jatuh ke tangan Xiaoyan. Gerbang 10.000 kalajengking hanya bisa mengandalkan leluhur tua ini, Xie Bian. Old Demon Xie, sepertinya keterampilan roh darah milikmu ini tidak sekuat yang kuharapkan. Dokter peri kecil sedikit mengangkat tangannya yang halus dan dengan lembut menjilat setetes darah segar ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia segera menatap Xie Bian saat dia berbicara dengan cara yang padat. Anda hanya mengandalkan kemampuan tubuh racun yang menyedihkan Anda. Untuk apa sombong? Jika Anda tidak memiliki tubuh beracun yang menyedihkan ini, mustahil bagi Anda untuk memiliki kualifikasi bahkan untuk berbicara dengan saya yang dulu ini mengingat bakat dan usia Anda. Xie Bian menggertakkan giginya saat menjawab. Dia tidak berharap pelepasan total tubuh racun yang menyedihkan akan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Bahkan, keterampilan roh darah yang dia kuasai sepenuhnya mengalami kesulitan untuk bersaing dengannya. Dokter peri kecil sedikit menyapu pandangannya ke arahnya. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Hanya yang kalah akan menemukan banyak alasan. Meskipun dia mengandalkan tubuh racun yang menyedihkan untuk mendapatkan kekuatan ini, tubuh beracun yang menyedihkan ini juga telah menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak hal. Tapi Anda tidak perlu menertawakan. Setiap kali tubuh racun yang menyedihkan ini meletus, itu akan menyebabkan tubuh racun Anda selangkah lebih dekat untuk kehilangan kendali. Melihat Anda, tidak lama lagi Anda akan memasuki tahap itu. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang yang akan datang dan menghabisimu. Xie Bian berbicara dengan tawa yang gelap dan dingin. Habisi saja dia.
Tidak perlu membuang-buang napas. Sebuah tawa ditransmisikan dari bawah tepat ketika wajah dokter peri kecil berangsur-angsur menjadi dingin. 3 sosok manusia melintas sebelum akhirnya muncul di samping dokter peri kecil. Mereka secara mengejutkan adalah Xiao Yan, Ziyan, dan Medusa. Dokter peri kecil dan Xie Bian terkejut saat mata mereka mengarah ke Medusa. Yang pertama mengungkapkan kegembiraan di dalam mata ungu keabu-abuannya yang aneh. Di sisi lain, ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apakah kamu sudah menghabisi orang itu? Dokter peri kecil bertanya dengan heran setelah merasakan bahwa aura pelindung Tai tampaknya telah benar-benar menghilang. Aye, Medusa sedikit mengangguk. Matanya menatap Xie Bian dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa menghabisinya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk campur tangan? Aku sudah memasukkan darah, tubuh racun yang menyedihkan, ke dia. Dia akan kesulitan melarikan diri dari kematian hari ini. Dokter peri kecil tampaknya tidak mau ketinggalan dari Medusa. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara samar. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia mengangkat matanya dan menyapu mereka ke Xie Bian di sisi lain. Ekspresi orang lain memang agak tidak biasa. Dari cara dia mengatupkan giginya, sepertinya dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan apa yang disebut darah, tubuh racun yang menyedihkan, dari tubuhnya. Cek, sungguh tidak terduga. Orang itu sebenarnya berakhir dengan takdir seperti itu hihi, tapi kalian semua benar-benar berani. Anda benar-benar berani menyentuhnya. Terlepas dari latar belakang Anda, kemungkinan besar Anda semua tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Xie Bian awalnya terkejut sebelum matanya mengungkapkan kekejaman saat dia tertawa. Bukan hanya dia, kepala gerbang 10.000 kalajengking Anda Xie San juga berakhir dengan nasib seperti itu. Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa. Wajah lama Xie Bian tiba-tiba bergetar saat mendengar ini. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia mendesis, apakah itu kamu? Xiao Yan mengangguk tanpa komitmen. Dia sama sekali tidak peduli tentang tatapan kejam itu. Kekejaman di wajah Xie Bian menjadi lebih intens saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sebelum dia bisa menjawab, dokter peri kecil di sampingnya melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan tangannya yang halus tiba-tiba membentuk segel tangan. Darah dari badan racun yang menyedihkan di dalam Xie Bian tiba-tiba meletus dengan ledakan, mengikuti pembentukan segel tangan oleh dokter peri kecil. Akhirnya, itu berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya yang menginvasi darah tubuh yang terakhir. Xie Bian tiba-tiba gemetar saat darah, tubuh racun yang menyedihkan, meledak di tubuhnya. Kulitnya segera berubah menjadi warna ungu keabu-abuan, tampak sangat menyedihkan. Xie Bian mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk merangsang Doqi di dalam tubuhnya. Namun, darah beracun sudah menginvasi darahnya. Peredaran darah cair pada dasarnya menyebabkan setiap bagian tubuhnya terinfeksi oleh darah beracun tersebut. Jika dia saat ini berada pada kondisi puncaknya, Xie Bian secara alami akan memiliki cara untuk mengeluarkan darah beracun apapun. Namun, setelah pertarungan hidup dan mati yang besar dengan dokter peri kecil, kelelahan Doqi di dalam tubuhnya sangat serius. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengeluarkan darah beracun seperti yang dia inginkan. Dengan peningkatan laju erosi darah racun yang menyedihkan, Xie Bian mengeluarkan batuk yang hebat dari mulutnya. Darah segar tak terkendali keluar dari mulutnya setiap kali dia batuk sebelum akhirnya membasahi pakaiannya. Oh Xie, dengan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk menahan korosi darah racun yang menyedihkan karenanya. Selamat tinggal. Dokter peri kecil perlahan berbicara. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat Xie Bian yang berulang kali meludah darah. Cek, tubuh beracun yang menyedihkan, itu memang menakutkan. Batuk, hari ini, aku yang dulu, batuk, akhirnya menyaksikannya, mata Xie Bian menatap tajam ke arah dokter peri kecil.
Darah segar berulang kali mengalir keluar saat dia berbicara, menyebabkan suaranya menjadi salah satu yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Seluruh langit benar-benar sunyi. Semua orang bisa melihat bahwa Xie Bian telah mencapai akhir perjalanannya. Selama dia jatuh, seluruh gerbang 10.000 kalajengking akan kehilangan pilar pendukung terakhir. Hihi, aku yang dulu mungkin kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini, tapi kalian semua juga harus membayar harga darah jika ingin aku yang lama mati. Xie Bian mengangkat wajahnya dan mengungkapkan senyum kejam ke arah kelompok Xiaoyan. Tongkat di tangannya dibanting ke tanah, dan orang bisa melihat bagian dalam tubuhnya tampak mendidih. Banyak lepuh darah muncul di kulitnya dengan gaya yang padat. Selain itu, seseorang bisa melihat darah mendidih di dalam lepuh darah ini. Cara yang menakutkan itu merebus membuat satu merinding saat hawa dingin naik di hati mereka. Xiaoyan dan dokter peri kecil tercengang melihat apa yang terjadi pada Xie Bian. Hati-hati, minggir, dia ingin menghancurkan diri sendiri. Medusa berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi serius. Kekuatan elit yang menghancurkan diri Dou Zong sangat menakutkan. Suara Medusa baru saja terdengar saat lecet darah di tubuh Xie Bian semakin membesar. Ledakan aneh tiba-tiba terdengar saat tubuhnya mengembang hingga batasnya. Kelompok Xiaoyan sedang bergegas pergi saat suara itu muncul. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xie Bian sekali lagi menyusut secara aneh. Penghancuran diri yang diharapkan tidak terjadi. Saat mereka masih tertegun, Xie Bian mengungkapkan senyum buas sekali lagi. Lepuh darah di tubuhnya pecah satu per satu. Mulutnya mengembang dan kepalanya dimiringkan ke belakang. Lepuh darah dengan cepat pecah. Mulut Xie Bian tiba-tiba melebar dan cahaya hitam gelap sekilas langsung keluar dari mulutnya. Cahaya berwarna hitam ini tidak besar. Itu hanya seukuran ibu jari. Namun, kecepatannya tampaknya sedemikian rupa sehingga mampu bergerak di udara. Ekor cahaya baru saja meninggalkan mulut Xie Bian ketika kepalanya sudah muncul di depan kelompok dokter peri kecil 100 meter jauhnya. Kecepatan seperti itu lebih cepat dari kilat, menyebabkan kelompok Xiaoyan kekurangan waktu untuk menghindar. Dokter peri kecil dan Medusa juga agak lengah dengan serangan tiba-tiba oleh Xie Bian ini. Mereka hanya punya waktu untuk mengedarkan doki mereka ke permukaan tubuh mereka pada saat kritis ini, membentuk pertahanan doki yang kuat di luar tubuh mereka. Cahaya darah hitam pekat itu tiba-tiba melesat tepat saat pertahanan mereka dibangun. Namun, itu tiba-tiba berubah ketika hendak mengenai tubuh mereka. Itu segera bergegas ke Xiaoyan di sisi mereka. Target dari serangan Xie Bian ini sebenarnya bukan dokter peri kecil tapi Xiaoyan. Chapter 807. Kedatangan tiba-tiba dari cahaya hitam ini menyebabkan Xiaoyan menjadi linglung sejenak. Kulit di kepalanya, tanpa sadar berubah sedikit mati rasa saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam cahaya hitam. Doki di tubuhnya tampak aktif pada saat kritis ini. Itu tanpa sengaja terlepas dan naik ke permukaan tubuhnya. Cahaya hitam itu tiba-tiba mencapai targetnya tepat saat Doki melonjak. Itu berisi aroma amis yang menyebabkan seseorang muntah saat ditembak dengan keras ke pelindung Doki Xiaoyan. Doki hijau giok panas tampak seperti salju yang bertemu minyak mendidih ketika keduanya bertabrakan. Itu langsung tersebar. Dalam sekejap, pelindung Doki dengan paksa terkoyak oleh cahaya hitam, dan dengan kasar memukul tubuh Xiaoyan dengan cara yang tidak seremonial. Tabrakan tidak menghasilkan kekuatan apapun. Namun, cahaya hitam itu tampak seperti cairan karena langsung menghilang ke kulit Xiaoyan. Hanya sedetik berlalu saat cahaya hitam memecahkan pelindung Doki dan memasuki tubuh Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan pulih, cahaya hitam sudah memasuki tubuhnya. Bintik hitam seukuran ibu jari tetap ada di tempat itu memasuki kulitnya. Hal pertama yang dilakukan Xiaoyan setelah pulih adalah menyentuh titik hitam di dadanya dengan tangannya. Dia menunduk hanya untuk tertegun.
Dia menemukan bahwa bintik hitam itu dengan cepat menyebar oleh benang-benang garis hitam kecil. Tempat di mana garis-garis hitam ini menyebar adalah lokasi dari beberapa titik akupuntur dan vena yang penting. Wajah Xiaoyan segera berubah saat melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Xie Bian, "Apa yang telah kamu lakukan?" Cek. Xie Bian saat ini tampaknya memiliki usia 2 kali lipat setelah memuntahkan cahaya hitam itu. Rambut putih di kepalanya mulai rontok. Busurnya bertumpuk, tampak seperti selokan besar. Meskipun telah berubah menjadi keadaan ini, tawa dingin yang kejam di matanya yang keruh menjadi lebih padat. "Bocah, kau telah membunuh begitu banyak orang dari gerbang 10.000 kalajengkingku. Bagaimana aku yang dulu bisa melepaskanmu?" Wajah Medusa dan dokter peri kecil tiba-tiba berubah setelah melihat kekejaman di wajah Xie Bian. Tubuh mereka bersinar dan mereka muncul di samping Xiaoyan sebelum bergegas untuk melihatnya. "Apa kamu baik-baik saja?" Tangan halus Medusa mengusap seluruh tubuh Xiaoyan. Dia bertanya dengan suara yang agak cemas. Serangan menakutkan dari Xie Bian sebelumnya pasti tidak hanya menampilkan. Mengingat kekuatan Xiaoyan, nasibnya setelah diserang olehnya tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Xiaoyan juga merajut alisnya. Pikirannya dengan cepat mengamati bagian dalam tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Wajah cantik dokter peri kecil sangat serius. Tatapannya menyapu tubuh Xiaoyan dan tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia segera membongkar jubah Xiaoyan dengan tangannya. Bintik hitam aneh dengan banyak garis hitam menyebar darinya muncul di mata ketiga orang itu. "Apa ini?" Medusa buru-buru bertanya. Dia merasa kaget saat melihat hal ini. Mata dokter peri kecil menatap tajam ke titik hitam aneh ini. Dia menghirup udara dalam-dalam, mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Itu sebenarnya adalah titik racun iblis." Bajingan tua ini benar-benar kejam. Tempat racun iblis. Apa itu? Medusa dan Ziyan di sisinya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Keterampilan ganas bagi mereka yang berlatih Poison Doki di dalam Kekaisaran Cuyun. Ia mampu mengumpulkan semua racun Doki seseorang dan memasukkannya ke dalam tubuh musuh. Akhirnya akan terbentuk bercak hitam. Bintik hitam ini akan terus mengeluarkan garis racun. Ketika garis racun ini menutupi setiap titik akupuntur, jalur ki di tubuh orang yang terkena akan membusuk dengan cepat. Akhirnya, orang itu akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya dan perlahan mati. Suara dokter peri kecil dipenuhi dengan amarah. Namun, begitu seseorang menggunakan keterampilan ini, orang yang menggunakannya akan kehilangan semua doki mereka dan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi tiga kelompok pria Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Doki di dalam tubuh yang terakhir dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, pikirannya menyapu setiap bagian tubuhnya. Namun, dia masih tidak dapat menemukan di mana titik hitam itu berada. Bagaimana itu bisa diselesaikan? Wajah Medusa begitu muram hingga menakutkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens pada saat ini. Jelas, hatinya sangat tidak stabil. Jika itu adalah Do Wang biasa atau bahkan Do Huang yang menggunakan Demon Poison Spot ini, saya akan bisa membatalkannya. Namun, kali ini, Xie Bian adalah seorang elit dozong. Ini sangat merepotkan bahkan bagiku untuk membatalkannya. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan sikap malu. Niat membunuh yang melonjak ke langit melonjak dari tubuh Medusa begitu suara dokter peri kecil terdengar. Niat membunuh ini sangat padat. Bahkan dengan ketabahan mental dokter peri kecil, wajahnya juga tanpa sadar berubah. "Stok tua, serahkan penawarnya." Rambut halus Medusa bergerak meski tidak ada angin. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di samping Xie Bian berwajah ganas. Tangannya yang halus mencengkeram tenggorokannya saat suara gelap dan dingin yang sepertinya datang dari kedalaman neraka dipancarkan.
Hihi, diriku yang dulu tidak akan bisa hidup lama setelah menggunakan Demon Poison Spot. Aku tidak akan kesepian sekarang karena bocah ini akan menemaniku. Si Ebian tertawa datar sambil menatap mata Medusa yang penuh dengan niat membunuh. Wajah Medusa sedingin es. Tangannya yang halus meraih bahu si Ebian dan tiba-tiba menarik. Darah segar mengalir kemana-mana. Lengan yang terakhir baru saja ditarik. Apakah kamu akan berbicara? Masih ada kaki Anda jika tangan Anda hilang. Jika kakimu hilang, aku masih bisa membantumu mengiris perutmu. Suara Medusa masih sedingin es dan tanpa emosi bahkan setelah melepaskan lengannya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan si Ebian mengeluarkan suara isap mendesis dari mulutnya. Dahinya berkeringat dingin. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan berkata dengan suara tajam, "Haha, apakah kalian semua sangat marah karena dia datang untuk menemani saya yang tua ini? Haha, saya ingin efek semacam ini." Kilatan dingin melintas di mata Medusa. Kakinya menendang salah satu lutut si Ebian. Suara patah tulang bisa terdengar. "Semakin kejammu bagiku, semakin aku akan menyadari posisi tinggi bocah ini di hatimu. Haha, dengan cara ini, kamu akan lebih sengsara." Niat membunuh di wajah Medusa telah berubah menjadi kejam. Dia mengayunkan kakinya dan lutut lainnya milik si Ebian patah. Kedua kakinya melengkung pada sudut yang aneh. Seluruh tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Nafas dari mulut si Ebian semakin lemah di bawah siksaan kejam oleh Medusa ini. Namun, senyum di wajahnya semakin pekat. Niat membunuh di hati Medusa sekali lagi melonjak saat melihat senyum di wajahnya. Suaranya seram saat dia berkata dengan dingin, "Setelah kamu mati, aku akan membiarkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking menemanimu dalam kematian. Aku pasti tidak akan membiarkan seekor anjing pun dari gerbang 10.000 kalajengkingmu pergi." Kata-kata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat akhirnya membuat senyum di wajah si Ebian menegang. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. "Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Demon Poison Spot, ini adalah sesuatu yang bahkan pengguna tidak dapat membatalkannya. Oleh karena itu, bahkan saya tidak punya penawarnya." Sedikit kesabaran dalam hati Medusa akhirnya tertutupi oleh niat membunuh yang datang dari segala arah. Kilatan tajam melintas di matanya. Tangannya yang halus seperti pisau yang dimasukkan ke dada si Ebian. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus dan jantungnya segera meledak. Kekuatan hidup yang tersisa di wajah si Ebian berangsur-angsur mundur saat jantungnya pecah. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi mayat sedingin es. Medusa perlahan menarik tangannya dan secara acak membuang mayat si Ebian. Rambut panjang di belakangnya menari sementara darah segar menetes dari tangannya. Sosoknya sepertinya baru saja keluar dari neraka. Niat membunuh yang menyebar dari tubuh Medusa malah semakin meningkat setelah membunuh si Ebian. Matanya yang panjang dan cantik perlahan meluncur ke pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking di bawah. Niat membunuh yang melonjak ke langit menyebabkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking merasa seolah-olah mereka berada di rumah es. Teriakan tak berdaya terdengar tepat saat Medusa, yang memiliki mata merah cerah, bersiap untuk memulai pembantaian. "Kailin, kembali!" Tubuh indah Medusa bergetar saat mendengar teriakan familiar ini. Baru kemudian kemerahan cerah di matanya sedikit melemah. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya berbalik dan bergegas ke posisi di langit tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan tersenyum pahit dan menghela nafas saat melihat Medusa mengatupkan giginya di depannya. Dia mengeluarkan kain dari cincin penyimpanannya dan mengusap darah segar yang ada di tangannya yang halus. "Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Kekaisaran Jiama. Jika Guhe tidak dapat membantu Anda mengeluarkan racun, saya akan membawa Anda ke benua untuk menemukan seseorang untuk membantu Anda." Medusa meraih tangan Xiaoyan saat dia tiba-tiba menyatakan. Xiaoyan terkejut. Dia melihat penampilannya yang agak biasa yang dibentuk oleh kulit binatang misterius itu.
Hatinya terasa tersentuh. Dia sebenarnya bisa melakukan hal-hal sedemikian rupa hanya untuk dia. Orang yang berspesialisasi dalam menggunakan racun ada di sini. Di mana lagi Anda akan mencari? Xiao Yan tersenyum samar. Dia membuang kain itu, menoleh ke dokter peri kecil dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada metode untuk menyelesaikan ini? Dokter peri kecil merajut alisnya dengan erat. Dia merenung lama sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan Demon Poison Spot yang diciptakan oleh seorang elit dozong. Jika Anda dapat menemukan pakar yang satu kelas lebih tinggi, orang itu mungkin dapat membatalkannya. Seseorang yang satu kelas lebih tinggi dari orang yang menggunakannya. Bukankah itu berarti itu membutuhkan elit legendaris Dozun? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar jawabannya. Sudut mulut dokter peri kecil menunjukkan kepahitan saat dia mengangguk. Dia menatap Xiao Yan yang mengerutkan keningnya, dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan, Demon Poison Spot, ini mungkin sangat beracun tetapi bukannya tanpa manfaat. Ini berisi semua doki Xiebian di dalamnya. Jika Anda mampu bertahan dan menyelesaikannya, sejumlah besar doki akan diwarisi oleh Anda tentu saja, ini adalah prasyarat bahwa Anda dapat membatalkannya. Chapter 808, Xiao Yan tertawa getir saat mendengar ini. Saat ini, melestarikan hidupnya adalah hal terpenting. Siapa yang akan peduli apakah Demon Poison Spot ini berisi semua doki dari elit dozong di dalamnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan titik racun iblis untuk meletus sepenuhnya? Xiao Yan merenung sejenak sebelum menanyakan pertanyaan yang sangat penting. Dokter peri kecil ragu-ragu sekali lagi. Akhirnya, dia tanpa daya membisikkan jawaban beberapa saat kemudian. Setengah tahun. Xiao Yan merasa agak kesal saat mendengar waktu yang diludahi dari mulut dokter peri kecil. Setengah tahun. Kemana dia akan pergi dan menemukan seorang elit dozun untuk membantunya membatalkan Demon Poison Spot selama ini? Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Meskipun saya tidak dapat membatalkan Demon Poison Spot, saya memiliki kemampuan untuk sangat menunda waktu letusannya. Dokter peri kecil merenung sejenak saat melihat ekspresi Xiao Yan. Akhirnya, dia berbicara dengan ekspresi malu. Jika dia tidak mengundang Xiao Yan, kemungkinan hal seperti itu tidak akan terjadi. Selain itu, dia tidak dapat membantu menyelesaikannya setelah masalah seperti itu terjadi. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Medusa, yang masih mengatupkan gigi peraknya, dan tanpa sadar tertawa, tenang, tidak apa-apa. Demon Poison Spot, ini bahkan mungkin benar-benar memungkinkan kekuatan saya meningkat pesat. Medusa secara alami tidak akan peduli dengan kata-kata yang bahkan Xiao Yan sendiri tidak percayai. Namun, dia bahkan tidak memiliki solusi sedikit pun saat ini. Dia hanya bisa menoleh dan menebas dokter peri kecil dengan matanya yang dingin. Dari bagaimana dia memikirkannya, jika yang terakhir mampu menghabisi Xiebian saat mereka masih berada di dalam sangkar spasial ungu keabu-abuan, kemungkinan besar tidak akan ada masalah merepotkan yang mengikutinya. Dokter peri kecil tidak menyuarakan jawaban di depan mata sedingin es Medusa. Masalah Xiao Yan diracuni memang ada hubungannya dengan dia. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini dulu. Setelah itu, kita akan memikirkan cara untuk mengatasi Demon Poison Spot ini. Xiao Yan menyelipkan dirinya di antara kedua wanita itu, takut mereka berdua akan bertengkar lagi karena ini. Setelah itu, dia buru-buru tertawa. Iya, dokter peri kecil mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas turun dari langit. Saat ini, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking kelelahan karena kematian dan cedera. Mereka secara alami tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Ditelan oleh sekte racun adalah sesuatu yang diharapkan. Xiao Yan hanya menoleh untuk melihat Medusa setelah melirik punggung dokter peri kecil. Dia berkata, jangan salahkan dia. Saya di sini karena orang dari
Hall of Souls. Menghadapi masalah seperti itu hanyalah kecelakaan. Medusa hanya bisa menghela nafas saat dia mengamati wajah serius Xiao Yan. Dia mengangguk sebelum segera bertanya dengan suara rendah, apakah kamu merasa tidak enak badan sekarang? Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya, mengerutkan kening dan berkata, sepertinya benda ini tidak menimbulkan masalah sebelum meletus. Namun, begitu itu terjadi, kemungkinan itu sangat fatal seperti yang dikatakan dokter peri kecil. Apa rencanamu? Medusa bertanya sekali lagi. Bagaimana mudahnya menemukan seorang elit Dozun? Selain itu, bahkan jika dia menemukannya, siapa yang akan membantu seseorang membatalkan Demon Poison Spot ini tanpa alasan? Melihat penampilan yang tampak ganas ini, orang bisa tahu bahwa itu akan membutuhkan banyak usaha untuk membatalkannya. Semuanya akan baik-baik saja saat waktunya tiba. Mari kita selesaikan masalahnya di sini sebelum membicarakannya. Xiao Yan menjawab agak tidak berdaya setelah mendengar pertanyaannya. Medusa hanya bisa menghela nafas saat mendengar jawabannya. Matanya melirik ke bawah di mana gerbang 10.000 kalajengking berada. Niat membunuh melintas di matanya. Setelah menghilangkan beberapa sisa-sisa gerbang 10.000 kalajengking yang membandel, faksi yang dikenal sebagai gerbang 10.000 kalajengking dapat dianggap telah dieliminasi dari Kekaisaran Chuyun. Mulai hari ini, Sekte Racun benar-benar dapat dianggap mendominasi Kekaisaran Chuyun dengan sendirinya. Tidak akan ada lagi faksi yang berani melawannya. Setelah memberikan instruksi untuk beberapa tindak lanjut setelah pertempuran besar ini, dokter peri kecil memimpin 3 kelompok pria Xiao Yan dan meninggalkan pegunungan Sky Scorpion. Setelah itu, mereka dengan cepat menuju ke kota racun langit di mana markas besar Sekte Racun berada. Pusat kota racun langit adalah markas besar Sekte Racun. Menjadi markas besar Sekte Racun, pertahanan tempat ini sangat ketat. Bahkan seorang ahli dari kelas Do Huang pasti tidak akan bisa menyerbu tanpa ada yang tahu. Hal ini telah dibuktikan berkali-kali selama tahun-tahun ini. Ada bukit batu yang ditutupi dengan warna hijau subur jauh di dalam markas besar Sekte Racun. Bukit batu ini adalah tanah terlarang dari Sekte Racun. Biasanya, hanya dokter peri kecil yang bisa masuk. Di sekitar bukit batu itu ditutupi oleh penjaga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seekor lalat rumah yang ingin memasuki area bukit batu harus melewati banyak sekali mata pemindai sebelum dapat melakukannya. Batu-batu aneh ada di mana-mana di dalam bukit batu itu. Berbagai jenis tanaman beracun juga tumbuh di dalamnya. Bau amis samar dipancarkan sebelum berlama-lama di atas bukit batu. Itu membentuk lapisan tipis racun. Itu adalah racun dengan racun yang sangat kuat yang bahkan seorang ahli doang tidak akan berani menghirupnya dengan mudah. Kadang-kadang ada beberapa serangga dan ular berbisa yang berkeliaran di antara bebatuan aneh. Hal-hal ini adalah makhluk langka di dunia luar. Namun, seseorang bisa melihat mereka di semua tempat di area ini. Kekayaan koleksi Sekte Racun memang bukan sekadar rumor belaka. Sebuah kolam kecil yang terbentuk di sekitar bebatuan hitam dibuai di tengah hutan batu. Di sekitar kolam memiliki 4 kepala ular berbisa. Mulut ular besar itu terbuka lebar dan lidahnya terulur. Cairan hitam pekat keluar sebelum akhirnya menetes ke dalam kolam. Bagian dalam kolam adalah air yang sangat gelap. Air kolam benar-benar hitam, menyebabkan seseorang tidak dapat melihat dasarnya. Bahkan kekuatan spiritual akan tercermin ketika mencoba untuk memasukinya. Kabut tipis melayang di atas kolam. Itu membawa bau amis. Jelas sekali, ini adalah hal yang sangat beracun. Saat ini ada 3 sosok manusia berdiri di sekitar kolam batu. Mereka semua dengan saksama mengamati pemuda telanjang di dalam kolam batu. Air racun di kolammu ini tidak akan membahayakan Xiao Yan, kan? Mata Medusa mengamati genangan air hitam saat dia bertanya dengan hati-hati. Kolam air beracun ini adalah sesuatu yang telah saya gunakan lebih dari 100 jenis tanaman dan serangga beracun untuk membuatnya. Berbagai racun di dalamnya terintegrasi satu sama lain,
yang menyebabkannya memiliki energi yang sangat besar. Dokter peri kecil berjongkok dan tangannya yang halus menyentuhnya seperti orang biasa. Tangannya mengaduk air beracun yang bahkan bisa menimbulkan korosi pada tangan. Akhirnya, dia dengan lembut berkata, namun, air beracun pada akhirnya adalah air beracun. Racun yang terkandung di dalamnya juga sangat kuat, tapi inilah yang dibutuhkan Xiao Yan. Dia menderita Demon Poison Spot yang ganas. Jika dia berlatih di kolam ini bersama dengan petunjukku, itu mungkin untuk melawan racun dengan racun dan untuk sementara menekan titik racun iblis di tubuhnya. Ini akan mencapai efek menunda waktu ketika Demon Poison Spot akan benar-benar meletus. Mendengar ini, Medusa melirik Xiao Yan di kolam yang matanya tertutup. Pada saat ini, tampaknya tidak ada yang salah dengan yang terakhir. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Dokter peri kecil perlahan berjalan ke sisi lain kolam. Matanya yang cantik melihat titik hitam di dada Xiao Yan. Pada saat ini, beberapa titik kecil berwarna ungu keabu-abuan muncul di sekitar titik hitam. Titik-titik kecil ini menekan Demon Poison Spot, sampai terpaksa menyebar dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Matanya segera mengarah ke atas kepala Xiao Yan, dan mengamati kabut putih samar yang perlahan naik darinya. Setelah itu, dia merasakan suhu tinggi yang dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Dia berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang saya harapkan. Ada kehadiran api surgawi di tubuh Xiao Yan. Meskipun tidak mungkin untuk menyelesaikan Demon Poison Spot, itu dapat membantu menghalangi racun. Menambahkan genangan air beracun ini, kemungkinan Demon Poison Spot akan ditekan untuk waktu yang lebih lama. Medusa dan Ziyan menghela nafas lega saat mendengar ini. Yang pertama merenung sejenak sebelum bertanya, apakah tidak apa-apa seperti sekarang? Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, air racun hanya memasuki tubuh Xiao Yan tanpa kemauan apapun. Ini tidak cukup. Itu harus diarahkan untuk sepenuhnya menekan titik racun iblis. Lalu untuk apa kau membuang-buang waktu? Cepat lakukan. Medusa mengerutkan alisnya. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan cara dokter peri kecil masih berlama-lama di tempat ini. Dokter peri kecil segera meringkuk saat mendengar ini. Dia berencana untuk membalas, tetapi takut membangunkan Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan berkata, apa yang kamu dorong? Seseorang harus menunggu kesempatan untuk menyalurkan racun. Apa gunanya terburu-buru? Apakah kesempatan sudah tiba? Medusa juga takut mengganggu Xiao Yan. Karenanya, dia tidak berani berdebat dengan dokter peri kecil meski menyimpan banyak dendam terhadap dokter peri kecil. Dokter peri kecil tanpa daya menganggukkan kepalanya setelah ditekan oleh Medusa dengan cara ini. Dia segera sepertinya telah memikirkan sesuatu dan kemerahan cerah yang memikat tiba-tiba muncul di wajahnya. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawah merahnya sebelum dia berkata, kalian berdua harus pergi dulu. Tunggu di luar hutan batu. Wanita cantik besar dan kecil segera menatapnya dengan ragu saat mereka mendengar ini. Medusa menyilangkan tangan di depan dadanya dan sama sekali tidak berniat untuk pergi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, tindakan memalukan apa yang ada. Saya harus berada di sini untuk memastikan keamanan Xiao Yan. Siapa yang tahu trik macam apa yang akan kamu lakukan? Kamu, dokter peri kecil sedikit cemas saat mendengar kata-kata Medusa yang meragukan. Namun, saat matanya menyapu Xiao Yan di kolam, yang matanya tertutup rapat, dia segera mengatupkan giginya dan menjawab, lupakan, terserah kamu. Anda bisa tetap tinggal jika Anda mau. Dokter peri kecil segera berdiri saat suaranya terdengar. Dia ragu-ragu sejenak dan tangannya yang lembut membuka kancing bajunya dengan lembut. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan tubuh telanjang yang indah dan proporsional dengan kulit seputih gading gajah terungkap di depan mata tertegun Medusa dan Ziyan.
Kemerahan cerah yang jarang terlihat tanpa sadar muncul di wajah Medusa ketika dia melihat tindakan dokter peri kecil. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum segera membalikkan tubuhnya seolah tidak ada yang terjadi. Saat dia berbalik, dia juga menarik Ziyan berkeliling, yang diam-diam mengawasi melalui celah antara jari-jarinya yang menutupi matanya. Setelah itu, dia menuju ke hutan batu. Hihi, untungnya, mereka tidak sebesar bentuk dewasa saya. Ziyan diam-diam tertawa saat diseret oleh Medusa. Medusa meningkatkan kecepatan langkahnya saat kata-kata ini terdengar. Ekspresi malu muncul di wajah dokter peri kecil yang berada di tepi kolam renang. Namun, dia hanya mengatupkan gigi peraknya setelah melihat dua sosok manusia menghilang dengan cepat. Dokter peri kecil memotong air racun hitam dengan kakinya setelah menarik pandangannya dari pintu keluar. Gerakannya seolah-olah dia adalah putri duyung yang akan masuk ke air. Dia tampak sangat cantik. Tepat ketika dia akan memasuki kolam, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan mengangkat matanya. Segera dia melihat mata cerah dari kolam yang membawa benang keterkejutan. Mata keduanya saling terkait satu sama lain, dan wajah dokter peri kecil langsung menjadi panas mendidih. Chapter 809. Dua pasang mata saling bertautan melintasi kolam yang berisi kabut tipis. Xiao Yan akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Dia segera mengeluarkan batuk kering yang intens ketika dia melihat wajah merah malu dokter peri kecil, dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Batuk Xiao Yan menyebabkan dokter peri kecil ditarik keluar dari perasaan sedikit pusing yang ditularkan dari kepalanya. Tubuhnya yang cantik dan telanjang seperti putri duyung yang cantik saat dia memasuki kolam batu dengan suara cipratan. Akhirnya, tubuhnya yang memikat, yang menyebabkan seseorang melamun, tertutup oleh genangan air hitam pekat itu. Xiao Yan juga merasa agak malu saat melihat riak melingkar di dalam kolam batu. Hal ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Doki di dalam tubuhnya baru saja menyelesaikan siklus ketika dia secara tak terduga membuka matanya ke adegan ini. Guyuran kolam air tidak jauh memancarkan riak sementara Xiao Yan merasa malu. Segera, wajah memikat yang agak merah cerah muncul dari kolam. Namun, dokter peri kecil hanya mengungkapkan kepalanya kali ini. Bagian tubuhnya yang tersisa sepenuhnya tertutup oleh air hitam pekat di kolam. Wajah dokter peri kecil masih mengandung sedikit kemerahan karena rasa malunya ketika terungkap. Jika orang-orang dari sekte racun melihat ketaatannya, sikap kewanitaannya, kemungkinan mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan jatuh. Siapa yang menyangka wanita racun langit ini, yang reputasinya yang ganas di dalam kekaisaran Chuyun dapat menakuti siapapun yang mendengarnya, benar-benar dapat mengungkapkan rona merah yang mengharukan dan indah. Batuk, ini itu apa yang kamu lakukan? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat dia melirik mata teguran dokter peri kecil dengan cara yang canggung. Dokter peri kecil merasa tidak bisa berkata-kata saat mendengar ini. Dia memutar matanya ke arah Xiao Yan dan membentak, "Apa yang saya lakukan? Saya membantu Anda menekan Demon Poison Spot." Xiao Yan terus tertawa kering saat dia mengusap kepalanya. Dia sebenarnya merasa agak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi seorang wanita telanjang di kolam. Dokter peri kecil bersukacita saat melihat rasa malu Xiao Yan yang langka. Dia segera tertawa lembut. Xiao Yan merasa agak linglung saat melihat bibir indahnya tersenyum. Senyuman lembut itu sangat menyentuh hati seperti di kota Qingshan. Kamu masih terlihat lebih baik saat tersenyum. Xiao Yan diam-diam berkomentar. Dokter peri kecil terkejut. Dia segera menurunkan matanya saat lengan seperti giok yang halus terulur dari kolam. Itu secara acak memotong air kolam saat dia dengan lembut berkata, "Saya disebut wanita racun langit di kekaisaran Chuyun. Di masa depan, saya tidak akan selamanya dapat melakukan kontak dengan siapapun selama bahaya tersembunyi dari tubuh racun yang menyedihkan masih ada. Tubuh racun yang menyedihkan akan semakin membahayakan orang-orang di sekitarku saat mendekati waktu akan meletus sepenuhnya."
Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari dokter peri kecil, yang menunjukkan kepahitan di sudut mulutnya. Dia berkata, "Tenang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menemukan bahan yang diperlukan untuk mengontrol tubuh beracun yang menyedihkan. Setelah Anda mampu mengontrol tubuh racun yang menyedihkan dengan sempurna, semua masalah Anda akan terselesaikan secara alami." Dokter peri kecil tersenyum tipis. Dia dengan kuat menguatkan perhatiannya saat lengannya yang halus menari. Seperti putri duyung yang cantik, dia perlahan tiba di depan Xiao Yan. Matanya yang cantik menatap Demon Poison Spot di dada Xiao Yan sebelum mengangguk. Dia berkata, "Kecepatan penyebaran Demon Poison Spot sudah sangat melambat. Dengan kemampuan genangan air beracun ini, seharusnya tidak dapat memberikan efek yang jelas. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhku. Racun mematikan biasa tidak berpengaruh banyak pada saya. Demon Poison Spot ini mungkin tidak termasuk dalam kategori ini, tapi 3 jenis api surgawi setidaknya menimbulkan beberapa halangan untuk itu." Xiao Yan tertawa. Api surgawi memang misterius. Ia bahkan mampu menekan Demon Poison Spot yang ditinggalkan oleh elit Dozong sedemikian rupa. Tidak heran itu adalah kekuatan yang sangat didambakan oleh orang-orang di konten ini. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sambil merasa terkejut. Dia segera menyuarakan pikirannya, "Namun, ini masih belum cukup. Selanjutnya, saya akan menggunakan tubuh saya sebagai saluran, membiarkan racun di kolam melewati tubuh saya dan melakukan penindasan lengkap dari Demon Poison Spot. Dengan cara ini, itu akan membantu Anda mencapai waktu yang cukup untuk pergi dan mencari seorang elit Dozun untuk membantu Anda menghilangkan racun." Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Apakah kamu harus begitu sopan?" Dokter peri kecil menegur Xiao Yan dengan tatapan. Kemerahan cerah muncul di wajahnya saat dia berbisik, "Tutup matamu. Jangan membukanya tanpa izin saya." Xiao Yan memahaminya ketika dia mendengar perintahnya. Dia tertawa sebelum perlahan menutup matanya. Dokter peri kecil hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menutup matanya. Tangan halusnya terayun di depannya sementara bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya. Baru saat itulah dia perlahan berdiri di kolam. Tubuh telanjang yang seputih gading gajah muncul dari kolam. Air hitam pekat mengikuti garisnya yang memikat saat perlahan-lahan mengalir ke bawah. Akhirnya, itu menetes ke dalam kolam, membentuk riak melingkar. Tubuh dokter peri kecil benar-benar terbuka di depan Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat. Meskipun saat ini matanya tertutup, dokter peri kecil masih merasa wajahnya tampak seperti nyala api. Itu sangat panas sehingga menakutkan. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia menekan perasaan aneh di hatinya. Tangan dokter peri kecil sedikit gemetar dan isapan kecil muncul dari dalam tubuhnya. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran air muncul di kolam. Saat pusaran berubah lebih cepat dan lebih cepat, seutas racun hitam pekat tiba-tiba diserap ke dalam tubuh peri kecil. Di bawah kendalinya, itu melesat melalui tubuhnya dan akhirnya menggumpal di jari panjangnya. Jari halus seperti giok dokter peri kecil berubah menjadi warna hitam pekat. Wajahnya agak serius saat kuku dengan lembut menekan jari yang sudah berubah menjadi warna hitam gelap. Mengikuti tekanan kuku jarinya, orang bisa melihat setetes darah merah cerah yang tidak biasa muncul. Tetesan darah yang muncul tidak jatuh. Sebaliknya, itu tetap melekat kuat pada kuku dokter peri kecil, tampak seperti mutiara darah kecil yang mencolok. Wajah dokter peri kecil menjadi sedikit serius saat dia mengamati tetesan darah ini. Racun di dalam darah ini adalah darah racun yang paling mengerikan. Bahkan dengan kekuatan kelas Dozong Xiebian, dia akhirnya mati karena itu. Ini sudah cukup untuk melihat keampuhan benda beracun ini. Dokter peri kecil perlahan menghembuskan napas saat dia memfokuskan pikirannya.
Sesaat kemudian, jarinya yang halus bergerak perlahan dan akhirnya berhenti di atas Demon Poison Spot di dada Xiaoyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum segera mengatupkan gigi peraknya saat tangannya yang lembut menari. Orang bisa melihat untaian garis halus berwarna hitam melesat dari ujung jari dokter peri kecil saat mereka menari. Akhirnya mereka membelit dan membentuk segel misterius yang mengelilingi Demon Poison Spot. Setiap kali garis-garis kecil berwarna hitam meletus, mereka akan bersentuhan dengan setetes darah racun yang menyedihkan di kukunya. Benang darah kemudian akan melekat padanya. Demon Poison Spot tampaknya merasakan sesuatu setelah pengepungan benang berwarna hitam. Garis racun kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditembakkan. Mereka seperti anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah segel di sekitarnya. Huff. Dokter peri kecil segera mendengus dingin ketika dia melihat perubahan Demon Poison Spot. Kecepatan menari dari ujung jarinya tiba-tiba meningkat. Garis segel hitam juga menjadi semakin tebal. Garis titik racun iblis melesat ke arah segel tebal itu, tapi segera dipantulkan kembali. Dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa erosi titik racun iblis gagal. Namun, Demon Poison Spot itu dengan kejam meludahi garis hitam yang sangat beracun yang setebal ibu jari tepat sebelum segelnya selesai. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit setelah melihat serangan ganas ini. Jari-jarinya yang halus menari dengan kecepatan yang meningkat. Pada akhirnya, banyak bayangan terbentuk. Racun mematikan di garis hitam bertabrakan dengan segel itu sesaat kemudian. Namun, kali ini tidak dipantulkan kembali. Garis hitam beracun yang mematikan ini mengandung doki dalam jumlah yang sangat besar. Di bawah dukungan doki dalam jumlah besar ini, racun mematikan di garis hitam merobek segel dengan brutal. Akhirnya, ia menjadi seperti ular buas yang besar saat berlari menuju segel. Mata dokter peri kecil sedingin es saat dia melihat lapisan segel terkoyak oleh racun mematikan dari garis hitam. Jarinya tiba-tiba dijentikkan tepat sebelum benar-benar patah. Tetesan darah racun yang menyedihkan di ujung jarinya mengalir deras sebelum tersebar di segel misterius itu. Segel itu segera mengeluarkan warna merah cerah saat darah racun yang menyedihkan dituangkan. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya bergoyang. Mereka membentuk bentuk naga. Racun mematikan dari garis hitam bertabrakan dengan keras dengan garis hitam lainnya yang telah membentuk jaring dan membawa seutas benang merah cerah. Kecepatan pengisiannya segera mulai melambat. Beberapa napas kemudian, itu benar-benar kaku sebelum membuka segelnya. Dokter peri kecil tidak menghela nafas lega saat melihat ini. Jari-jarinya menari dan dia selesai menyegel segel ini. Saat tangannya bergerak, racun mematikan yang benar-benar memadat di garis hitam itu seperti laras meriam saat menyusut. Tiba-tiba, itu menembakkan seutas garis hitam kecil di tengah suara yang menerkam. Akhirnya, itu menembus lapisan terakhir segel. Segel tangan dokter peri kecil langsung selesai ketika benang garis hitam itu menembus. Segera, segel di sekitar Demon Poison Spot memancarkan cahaya merah terang yang benar-benar mengamankan Demon Poison Spot di dalamnya. Setelah segel selesai, dokter peri kecil menemukan bahwa racun mematikan dari garis hitam itu melarikan diri. Wajahnya langsung berubah. Tepat ketika dia berencana untuk menghancurkan utas melarikan diri, Demon Poison Spot, dia terkejut menemukan bahwa suhu di permukaan tubuh Xiaoyan telah menjadi jauh lebih panas. Sekelompok samar api hijau giok muncul di sekitar garis hitam itu, yang secara acak kabur. Nyala api benar-benar melilit garis hitam. Dari kelihatannya, nyala api itu sepertinya bermaksud untuk memurnikan yang terakhir. Garis hitam itu mulai berputar dengan liar setelah dibakar dengan keras oleh api hijau giok itu. Jumlah besar doki yang terkandung di dalamnya mulai terungkap. Orang ini, dia benar-benar berpikir untuk menyempurnakan doki dalam utas, Demon Poison Spot, ini menjadi miliknya. Kejutan segera melanda mata cantik dokter peri kecil saat melihat pemandangan ini.
Segera, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dari tampilan situasinya, tampaknya api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki garis racun yang melarikan diri meskipun tidak dapat sepenuhnya memperbaiki Demon Poison Spot. Meskipun utas titik racun setan ini sangat kecil, Doki yang terkandung di dalamnya sangat murni. Jika dia bisa memperbaikinya, itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya. Orang ini sangat berani. Chapter 810. Api hijau giok terbakar dengan ganas saat film panas menyebar. Hal ini menyebabkan bagian dalam tubuh Xiaoyan tampak seperti dipanggang. Namun, beruntung bahwa Glazed Lotus Heart Flame telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan. Suhu tinggi yang dilepaskan tidak mempengaruhi Xiaoyan. Jika tidak ada orang lain yang berani membiarkan api surgawi menyala tanpa perawatan di tubuh mereka. Garis energi hitam pekat sedang bergulir dengan intens seperti ular kecil di dalam gugusan api hijau giok itu. Setelah setiap rotasi, warna hitam pekat yang mengelilingi tubuhnya akan sedikit tersebar saat dipanggang oleh Glazed Lotus Heart Flame. Meskipun kecepatan hamburan semacam ini sangat lambat, warna hitam pekat cepat atau lambat akan benar-benar terbakar menjadi ketiadaan karena tidak didukung oleh suplemen apapun. Selama warna hitam yang mengandung racun intens dihilangkan, Doki murni yang terkandung di tempat racun setan ini akan mudah diserap oleh Xiaoyan. Selain itu akan menjadi zat bergizi yang memungkinkan kekuatan Xiaoyan meningkat. Pikiran Xiaoyan terfokus pada benang racun hitam pekat ini saat hatinya mengeluarkan tawa dingin. Mengingat kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak berani memprovokasi Demon Poison Spot itu. Namun, seutas benang kecil dari garis racun tanpa sumber apapun yang mendukungnya dari belakang benar-benar berani bergerak secara acak. Tampaknya itu benar-benar mengira Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya yang terbentuk dari dua api surgawi tidak memiliki banyak ancaman. Perhatian Xiaoyan difokuskan pada warna garis racun hitam gelap yang secara bertahap menjadi pucat. Dia juga memiliki pemahaman tentang apa yang disebut Demon Poison Spot ini. Hal ini memang seperti yang dijelaskan oleh dokter peri kecil. Itu sangat gelap dan beracun. Dengan kekuatan Do Huangnya saat ini, memang sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, dengan melihat apa yang Glazed Lotus Heart Flame saat ini lakukan, dia bukan sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan apa yang disebut Demon Poison Spot ini. The Glazed Lotus Heart Flame, yang terbentuk dari kombinasi dua api surgawi, mampu memurnikan racun Demon Poison Spot ini. Meskipun kecepatan penyempurnaan ini sangat lambat dan targetnya hanyalah garis racun kecil, Glazed Lotus Heart Flame ini setidaknya mampu memperbaikinya. Oleh karena itu, hati Xiaoyan diam-diam membuat dugaan bahwa jika api surgawi yang lain bergabung dengan Glazed Lotus Heart Flame, mencoba untuk memperbaiki seluruh Demon Poison Spot, mungkin tidak terlalu sulit. Tentu saja, tingkat kesulitan dalam mencoba untuk menggabungkan api surgawi lainnya tidak kurang dari menemukan seorang elit Dozun untuk membantu dan menghilangkan racun. Benua Doki ini sangat besar. Namun, api surgawi sangat langka. Menemukannya adalah hal yang sangat beruntung. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukannya, berusaha untuk memperbaikinya sangatlah sulit. Selain itu, api surgawi bukanlah sesuatu yang hanya digunakan oleh seorang alkemis. Jika para ahli yang mempraktikkan afinitas api Doki serta mereka yang menggunakan taktik serupa mampu memperbaikinya, mereka akan dapat menggunakannya. Oleh karena itu, ada banyak ahli yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki api surgawi di benua Doki. Siapa yang tidak menginginkannya? Setelah kata api surgawi menyebar, kemungkinan itu akan mengundang ahli dari segala arah dengan tujuan merebutnya. Akan lebih sulit untuk berhasil mendapatkan api surgawi dari para ahli ini.
Saat itu, Xiaoyan telah menghabiskan hampir 1 tahun penuh di Akademi Jianan untuk mendapatkan api hati jatuh. Baru setelah itu dia berhasil mendapatkan api hati jatuh, dengan menggunakan kesempatan pertempuran besar antara Akademi Jianan dan para ahli dari wilayah sudut hitam. Apalagi, ini setelah dia menjalani perjuangan hidup dan mati. Oleh karena itu, kesulitan menemukan api surgawi, dan menggabungkannya tidak akan lebih mudah daripada mencari seorang elit dozun. Tentu saja, jika itu adalah api surgawi, jenis ketiga, bagian dalam tubuh Xiaoyan memang memilikinya. Api tulang dingin yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, api surgawi ini memiliki jejak spiritual Yao Lao. Kecuali jika roh Yao Lao benar-benar dihancurkan, seseorang harus terlebih dahulu menghapus jejak spiritual Yao Lao untuk menggabungkannya. Ini secara alami adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi Xiaoyan. Dia berharap untuk menggunakan api tulang dingin ini untuk merasakan apakah Yao Lao masih hidup atau sudah mati. Yao Lao telah mengatakan bahwa Xiaoyan harus memperbaiki dan menggabungkan api tulang dingin jika segel api di dahinya menghilang, dan segel api itu masih ada meskipun tidak mengeluarkan panas. Selain itu, mengingat karakter Xiaoyan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan menelan dan memurnikan api ini tanpa merasa tidak enak bahkan setelah segel api di dahinya menghilang. Itu tidak ada alasan lain selain situasi yang paling dia khawatirkan akan terjadi ketika sampai pada titik itu. Warna bintik hitam setan dalam nyala hijau giok telah menjadi jauh lebih pucat sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan. Dia samar-samar bisa melihat doki yang kental dan murni seperti cairan di dalamnya. Sungguh layak menjadi hal yang menyeramkan yang dikumpulkan oleh semua doki di Dozong Elit untuk itu benar-benar mampu bertahan selama ini melawan api surgawi. Xiaoyan tak berdaya menghela nafas saat dia mengamati racun hitam garis yang masih tersisa. Sebuah pikiran muncul di benaknya dan gugusan api hijau giok tiba-tiba menjadi jauh lebih terang. Suhu panas juga meningkat. Xiaoyan tidak menyadari berapa lama perbaikan yang sangat lambat ini berlanjut. Yang dia tahu hanyalah bahwa hampir 2/3 dari doki di dalam tubuhnya telah menghilang untuk memperbaiki garis Demon Poison Spot ini. Dari sini, dimungkinkan untuk melihat betapa merepotkannya tempat racun setan. Seutas benang telah mengubah Xiaoyan menjadi keadaan ini. Api hijau giok yang berputar dengan keras itu tiba-tiba mengungkapkan doki yang murni dan kuat saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah di dalam hatinya. Semangat Xiaoyan tiba-tiba menguat. Pikirannya bergerak dan melihat bahwa garis racun hitam pekat yang semula di dalam nyala api telah kehilangan warna hitam pekatnya pada saat ini. Menggantinya adalah warna yang hampir tidak terlihat. Ada doki murni yang perlahan mengalir di dalam. Doki ini awalnya diisi dengan racun. Namun, setelah penyempurnaan, Glazed Lotus Heart Flame, dalam jangka waktu yang lama, kotoran di dalamnya benar-benar dikeluarkan. Hanya doki yang paling murni yang tersisa. Selama itu adalah seseorang yang bisa menahannya, seseorang akan dapat menyerap energi seperti itu tanpa efek samping. Api hijau giok perlahan menghilang. Namun, sebagai tindakan pencegahan, masih ada klaster yang mengapung di samping, menunggu perintah Xiaoyan kapan saja. Kesadaran Xiaoyan dengan hati-hati bergerak maju sebelum dengan lembut menyentuh doki yang murni. Setelah menemukan tidak ada yang salah, dia perlahan menyerbu dengan kesadarannya. Masuknya kesadarannya hampir tidak terhalang. Begitu dia masuk, Xiaoyan memperoleh otoritas atas doki murni ini. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Kesadarannya bergerak, dan dia mengarahkan doki murni ini di sepanjang rute metode Ki, mantra api. Ini dengan cepat mulai beredar. Kecepatan sirkulasi menjadi lebih cepat mengikuti peningkatan intensitas siklus doki murni. Pada akhirnya, itu tampak seperti badai energi di dalam tubuhnya karena membawa suara siulan yang aneh. Badai energi semacam ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi Xiaoyan.
Sebaliknya, tetesan cairan kental dari Doqi murni tersebar kemanapun badai energi berlalu. Perasaan yang sangat nyaman menyebar dari dalam tulang Xiaoyan dimanapun Doqi murni itu menetes. Ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerang. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Perlahan-lahan menghilang setelah 30 lebih tetes cairan kental Doqi tersebar. Doqi murni secara bertahap menjadi pucat. Itu menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya bubar. Mata Xiaoyan tertutup rapat saat dia berada di kolam batu. Air di kolam telah jatuh dari bahu ke pinggangnya. Selain itu air racun hitam tampak seperti air mendidih karena banyak gelembung muncul. Setiap kali gelembung pecah, itu mengeluarkan kabut racun yang tebal. Dokter peri kecil berdiri dengan cantik di sisi kolam batu. Dia sudah memakai pakaiannya. Matanya yang cantik sedang mempelajari air hitam di dalam kolam saat dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tidak disangka, api surgawi dalam tubuh Xiaoyan sebenarnya menakutkan ini. Suhu yang dipancarkannya saat memurnikan garis Demon Poison Spot telah merebus genangan air racun yang berharga ini, menyebabkan sebagian menguap. Di kolam renang, tubuh Xiaoyan yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar saat dokter peri kecil merasa agak tidak berdaya. Matanya segera bergetar saat perlahan terbuka. Gelombang aura yang kuat, yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tiba-tiba meluas setelah Xiaoyan membuka matanya. Itu menciptakan gelombang setinggi 5 kaki di kolam. Aura yang menyebar perlahan menyusut kembali beberapa saat kemudian. Setelah itu benar-benar masuk kembali ke tubuh Xiaoyan. Sebuah cahaya berkedip di dalam matanya saat auranya perlahan-lahan tertahan. Dokter peri kecil merasakan kegembiraan saat dia merasakan aura Xiaoyan yang agak kuat. Dia mengungkapkan sedikit senyum. Jari kaki Xiaoyan ditekan di dasar kolam. Dia meminjam sedikit daya apung air untuk melompat dengan luas. Kakinya mendarat di samping kolam batu saat dia dengan canggung tersenyum pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil buru-buru mengalihkan pandangannya saat melihat Xiaoyan melompat keluar dari kolam. Mulutnya buru-buru memarahi, kenapa kamu tidak memakai pakaianmu?" Xiaoyan merasa malu saat mengetahui bahwa seluruh tubuhnya telanjang. Dia tertawa kering, dan buru-buru mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin penyimpanannya sebelum menariknya ke tubuhnya dengan cara yang kacau. Dokter peri kecil hanya mengalihkan pandangannya setelah Xiaoyan selesai mengenakan pakaiannya. Tangan halusnya menarik rambut putih panjangnya yang menutupi dahinya. Wajahnya masih menunjukkan sedikit kemerahan. Namun, sesaat kemudian dia menenangkan pikirannya. Matanya yang cantik mengamati tubuh Xiaoyan sebelum dia dengan rasa ingin tahu bertanya, "Berapa banyak peningkatan kekuatan Anda setelah menyempurnakan benang dari garis Demon Poison Spot yang mencoba melarikan diri?" Xiaoyan merasakan dirinya sendiri sejenak sebelum tertawa, "Tidak banyak. Saat ini, saya hanya berada di puncak bintang Do Huang. Itu cukup maju terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun, Demon Poison Spot ada di tubuh Anda. Begitu Anda memiliki kemampuan di masa depan, Anda dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatanmu akan sangat meningkat." Dokter peri kecil tertawa. Senyuman di wajahnya tampak lebih sering muncul saat mereka berdua saja. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia jelas mengerti betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang di kelas Do Huang. Banyak orang mengalami kesulitan mencapai kemajuan bahkan setelah pelatihan selama setahun. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang setelah memperbaiki utas garis Demon Poison Spot telah melebihi harapannya. "Saya ingin tahu apakah saya bisa mencapai puncak kelas Do Huang jika saya benar-benar menyempurnakannya." Tangan Xiaoyan mengusap Demon Poison Spot di dadanya saat dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia tidak meremehkan atau menolak hal ini seperti sebelumnya.